Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang mengapa VTuber modalnya tidak murah. Yang pertama adalah original karakter. Original karakter yang mana memang butuh kreativitas gitu ya kan. Daya kreativitas dalam hal mereferencing gitu ya, meracik karakter ya, ideation creation gitu ya, karakter kita yang kita diinginkan. Juga kalau memang kita tidak bisa menggambar ya, yang mana belum sama sekali memberikan jam terbang ke gambar, maka ya kita titipkan ke mereka kan, ke para ilustrator, ke yang bisa gambar kan gitu. Dan ada biaya-biaya lain yang memang diperlukan gitu. Kurang lebih begitu, makanya tidak murah. Itu baru satu poin. Nah, bagaimana poin kedua? Poin kedua, ketika ojek kita sudah dibuat, ojek kita sudah tercipta gitu ya dari yang tadi from the scratch gitu ya, jadi voila gitu ya, jadi gitu ya, eureka gitu ya, lahir gitu ya. Maka bagaimana kita menghidupkan si karakter itu, si Oce yang sudah dibuat tadi? Ya salah satunya dengan cara di-rigging. Nggak salah satunya sih, kayaknya emang ya di-rigging. Rigging 2D maupun 3D. Itulah poin kedua yang menjadikan mengapa VTuber modalnya tidak murah, yaitu butuh rigging. Nah, yang pertama itu kan, yang pertama mengapa VTuber modalnya tidak murah karena punya OC, ya kan? Butuh OC, butuh jasa gambar, butuh jasa yang memvisualisasikan, merealisasikan karakter yang di impian kita menjadi nyata kan gitu. Ketika sudah dibuat, biar bisa gerak kayak begini-begini nih, yaitu dengan cara ya di rigging gitu. Ya, rigging itu bahasa Inggrisnya apa sih? Rig itu kan apa sih? Rig, aduh lupa lagi. Ya rig itu apa ya? Pondasi ya? Apa sih? Ya gitu lah. Kok lupa ya? Intinya adalah rigger ini orang-orang yang membuat mereka itu bisa menghidupkan karakter-karakternya gitu. Nah, biasanya disebutnya live 2D rigger karena ya tadi setelah dibuatkan ilustrasi OC-nya, bagaimana agar OC tersebut bisa bergerak. Nah, gini gitu. Kayak gini, dibuatlah gitu kan di rigging itu. Saya pernah lihat kawan-kawan saya, kolega-kolega saya itu pada orangnya beda lagi tuh. Ada yang beda lagi, ada yang memang satu orang yang memang master di keduanya gitu ya. Dari dia ilustrator juga, rigger juga gitu. Wah, itu OP parah ya. Dia bisa memproses apa ya, meracik, menciptakan hingga menggerakkan gitu ya. Gitu ya. Jadi yang memberikan tulang. Nah, itu rig tuh kalau nggak salah ya memberikan tulang ke karakternya gitu kurang lebih ya. Kalau makanya ada istilah mama papa gitu. Mama itu dia secara VTuber tuh ada budaya istilahnya mama papa bagi ilustrator dan papa bagi riggernya, karena seakan-akan yang memberi menciptakan apa wujudnya itu mamahnya gitu ya. Papanya adalah yang memiliki tulang yang bisa menggerakkan gitu kurang lebih. Dan memang umumnya 2D kembali lagi ya, karena yang populer, yang mayoritas, yang umumnya itu, yang mainstreamnya itu 2D. Sehingga Live 2D Rigger itu menjadi sangat populer, menjadi kayak sama setaranya, mungkin sangat paling utama memang apa namanya itu, Live 2D ya, atau ya artis gitu, ilustrator yang membuat karakter itu gitu. Saya kira itu nomor satu gitu ya, jadi paling utama. Mungkin bisa setara ketika memang dianya pengen kliennya kita-kita yang ingin jadi VTuber itu tuh menghidupkannya seperti ini gitu ya, biar bergerak sinkronis gitu ya dengan alat tracking ya. Seperti itu dengan cara ngerigging gitu. Tapi apakah dengan cukup OC saja juga cukup? Memungkinkan cukup, karena saya juga dulu namanya PNG tuber istilahnya, kita ada istilah-istilah lain PNG tuber. Ya mungkin akan dibahas di sesi selanjutnya atau di lain kesempatan gitu ya. Cukup saja apa ya namanya tuh, hanya OC saja gitu tanpa digerakkan apapun, tanpa di-rig ya kan, karena udah mahal juga misalkan gitu ya, budgetnya minim, sangat memungkinkan. Makanya tidak sedikit orang yang ya seorang VTuber yang cuma punya OC
belum di-rig gitu, belum digerakkan, jadi hanya sebatas representasi karakter. Makanya jadi yang seakan-akan yang paling primer itu adalah ilustrator gitu, ilustrasi. Jadi sekundernya seakan-akan jadinya rigging gitu, yang rig yang menghidupkannya, yang menggerakkannya, yang memberikan tulangnya, seperti itu. Maka dari itu ya, apa namanya tuh, jadi opsional tersendiri gitu loh. Dan itu lagi-lagi keluar modal untuk bayar jasanya. Nah kan gitu, kembali lagi. Yang saya pahami juga kurang lebih di lapangan secara harga, ya di zaman saya juga, sama kurang lebih Mas ribuan gitu, ada yang juta-jutaan bahkan belasan juta. Saat ini juga sama juga, 6 tahun kemudian juga kurang lebih sama harganya jutaan juga. Jadi kayak seakan-akan kalau dipaketin, ya ilustrasinya 2 juta, rigging-nya 3 juta, ada yang begitu. Jadi kurang lebih 5 juta. Makanya 5 juta itu kalau jadi YouTuber itu tuh bisa beli PC rakitan gitu. Karena saya dulu beli PC rakit ya 6 juta udah sama layar gitu ya, sama keyboard dan sebagainya, udah lumayan lah gitu ya. Entry PC gitu ya, lumayan gitu. 5 juta, 6 juta. Nah, ini nambah lagi dong, kali 2 berarti kan. Kali 2 gitu. OC dan rigging, ilustrasi dan rigging. 5 juta lagi, 10 juta, kan berarti itu kali 2 modalnya. Nambah lagi anggarannya. Mengapa mahal lagi? Sama juga tadi prinsipilnya seperti yang episode pertama OC. Special knowledge-nya luar biasa, jam terbangnya ngeri. Karena yang saya pelajari ya, yang pelajari dan saya amati, baik secara pengamatan jauh maupun langsung, saya langsung lihat ketemu, teman saya yang langsung di tempat gitu ya, di rumahnya gitu ya, di ruangan kantornya, di ruangan kerjanya. Itu tuh, apa ya, saya seakan-akan kayak kalau ilustrator tuh mereka ya Illustrator, 3D, Blender tuh kayak memang mungkin kalau Blender mirip ya, kayaknya mirip rigging kayaknya ya. Tapi kalau ilustrasi kayak bener-bener ya mengeluarkan ekspresi gitu kan, mengeluarkan ya emosi dan sebagainya. Dalam artian ya kayak pekerjaan otak kanan gitu ya, kreativitas gitu. Ya ini mah analogi saya, mungkin mungkin keliru gitu ya, barangkali kawan-kawan punya istilah lain silakan. Tapi kalau rigging itu tuh seperti ya fisikal banget gitu. Ya logikanya jalan, main fisika, ya fisika kiri kanannya gimana biar bisa ke kirinya smooth dan sebagainya. Hal-hal lainnya itu tuh benar-benar memberikan tulang gitu. Kayaknya 3D juga begitu ya kayaknya, ataukah langsung gitu ya selain karakter atau gimana? Atau mungkin 3D itu langsung sepaket ya? Karakternya gimana, ya referensi karakternya gimana diciptakan lalu sekaligus digerakkan, mungkin begitu. Saya belum mengetahui untuk yang 3D ya, karena emang, hampir jarang untuk mengamati langsung gitu ya. Tapi kalau yang Live 2D Reaching ini benar-benar ya itu bagian matanya disambungin dan sebagainya, dari bahan-bahan yang bahkan yang ada istilah apa ya, dipotong apa ya, ya gitu-gitu kayak karakter PNG itu kalau yang memang sudah proper model, itu tuh rambutnya, matanya, itu dipisah-pisahin lagi. Nah itu barangkali ada anggaran tersendiri kan, tambahan biaya sendiri atau udah paket sekaligus, makanya menjadi tidak murah, nambah anggaran lagi gitu. Dan itu membantu sekali para rigger untuk menyatukan, membuat itu smooth gitu, membuat itu, logika ke kiri, ke kanan, atas, bawah gitu ya, X, Y, Z-nya itu jalan gitu. Makanya lebih fisikal gitu, lebih apa ya, taktikal atau gimana, teknik, jadi kayak otak kiri banget gitu. Jadi emang pekerjaannya itu kedua ini tuh jadi apa ya, setara tak setara, setaranya adalah ya tadi sama-sama rumit, sama-sama dibutuhkan, sama-sama memungkinkan. Ya yang satu memang sangat primer ya karena OC adalah representasi dari si channel itu sendiri, si kreator itu sendiri. Kalau rigging memang jadi opsional, tapi ketika ada itu tuh, apa ya, berat ya, rumitnya tuh di masing-masing bidangnya itu luar biasa. Makanya ya mungkin itu juga yang menjadikan adalah istilah di lapangan ya, di budaya VTuber tuh ada istilah mama papa. Jadi kayak, penghargaan kepada mereka yang apa namanya tuh, sudah melahirkan karakter ini gitu, jadi hidup gitu kan gitu. Makanya mungkin filosofinya demikian ya gitu. Selama 6 tahun terakhir saya pahamnya begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan, silahkan reply di komen.
Gitu ya kurang lebih. Jadi rigging itu tuh menjadikan, apa ya namanya tuh, menggerakkan karakternya gitu ya. Dan itu tadi, karena modal PC-nya, yang seingatku juga lumayan gitu ya, mungkin butuh menengah karena semakin rumit itu kan kayak butuh multitasking kiri kanan, berarti kan si PC-nya juga lumayan modalnya, kemudian, apa namanya tuh, apa sih namanya, eh jam terbangnya tadi ya semakin lama, mmm, dan sebagainya jam terbang sehingga dia bisa, apa namanya, ada paket-paket gitu ya yang saya pahami tuh kadang ada yang 2 paket, ada yang 3 paket leveling kayak yang basic gimana, kemudian, yang mediumnya gimana, premiumnya, ada yang eksklusif banget gitu kan sampai ada emotnya gitu kan sampai, apa ya namanya tuh, ada makro-makronya gitu kan, ya itu kan ada coding-coding juga kan berarti ya kurang lebih ya, mungkin saya juga kurang paham. Tapi kan ada hal yang demikian gitu ya, ada muka yang berbeda, kemudian ya ada mungkin buntutnya yang bisa gerak-gerak sampai ini dan sebagainya gitu ya. Seperti itulah kurang lebih, itu jadi kayak, apa ya namanya istilahnya, sangat-sangat, butuh keterampilan gitu ya, ada special knowledge tersendiri di situ. Makanya, apa ya namanya tuh, karena memang tidak mudah dan tidak murah, ya kan, sehingga rigging ini malah jadi anggaran tambahan kedua menjadi VTuber gitu. Berarti kalau jadi YouTuber sebetulnya kan sudah cukup dengan PC, internet, listrik, dan sebagainya, udah paket live streaming, paket konten beres gitu. Tapi kalau jadi VTuber malah nambah lagi, ya OC-nya, ya kan, ngeracik sendiri, kalau nggak bisa gambar ya, apa namanya itu, minta tolong orang untuk gambarin. Rigging juga kalau ya itu mau lebih hemat ya rig sendiri, tapi ya butuh berapa lama gitu kan, butuh jam terbang berapa gitu kan. Itu kan butuh waktu untuk melakukannya. Tapi kalau emang kawan-kawan juga sebetulnya ya, kalau emang kawan-kawan ingin jadi VTuber sebagai live journey gitu ya, ingin jadi VTuber tapi modalnya minim banget lewat dari HP misalkan, ini bener-bener ya boleh sekalian jadi konten VTuber. VTuber tuh gak harus live streaming juga gitu, pakai jadi VOD tuber gitu kan, voice apa, video on demand. Ini loh saya perjalananku jadi VTuber dari from the scratch misalkan ya, apa namanya tuh, dari dia gambar dulu sendiri pakai Ibis, ya kan biasanya di Ibis ya di HP gitu kan. Sampai pada akhirnya dia open komis, dia bisa gambar. Ya itu masukin kontennya di YouTube, bikin tutorial kek atau apa, nanti ada tambahan anggaran, ada yang komis-komis, beli PC gambar lagi geser, punya OC sendiri, ya itu jadi diwakilin. Nanti perlahan-lahan tuh, "Wah guys, saatnya saya akan saya ingin debut. Saya butuh anggaran, ini mohon bantuannya nih untuk rigging," gitu. Boleh begitu atau enggak kayak, "Wah saatnya, ini gambar sudah lumayan nih, aku sudah belajar tentang apa maksudnya dari live 2D model dan sebagainya," gitu-gitu kan. Itu tuh nambah apa ya namanya tuh, udah belajar gitu ya, butuh dipotong-potong makanan dan sebagainya gitu ya, yang memang logik untuk rigging. Dia belajar rigging karena dia udah punya PC, dia, nge-rigging sendiri, karakternya dan itu bisa jadi journey banget gitu. Justru malah saya kira itulah salah satu jalur juga gitu, menjadi VTuber tapi jadinya live journey, journey to be VTuber itu juga menarik sih. Menariknya adalah secara orang lain melihatnya, wah ini perjuangan luar biasa dan itu, tak jarang ya dukungannya material maupun imaterial, apa ya, menarik gitu ya, menarik menarik orang datang karena itu value-nya besar gitu. Kalau misalkan memang pada akhirnya, wah, apa namanya tuh, bisa dibuat demikian jadi, wah akhirnya saya bisa rigging sendiri, inilah gambar saya nih hasilnya gitu. Nah, itu kan bisa banget kayak gitu. Gitu, nanti pada akhirnya, "Oh saya punya internet sekarang, punya internet stabil, akhirnya live streaming." Itu bisa banget kayak gitu loh sebetulnya. Jadi kayak, bisa dari nol banget kayak gitu kan. Sangat memungkinkan sekali, tapi kan memang kalau memang, minatnya atau langsungnya ingin lahir debutnya itu adalah dengan karakter, dengan rigging apalagi yang bisa digerakkan langsung, ya berarti ya terimalah bahwasanya memang butuh anggaran tambahan untuk, membuat karakter ya untuk jadi VTuber langsung karakter 2D, 3D apapun itu sama rigging sekalipun gitu. Itu kan nambah lagi anggaran. PC-nya udah ada, internet udah ada, atau internet belum misalkan ya belum stabil masih pakai
apa namanya tuh, hotspot dari HP, ya itu juga anggarannya nambah, gitu. Makanya rigging cenderung opsional, tapi, umumnya, VTuber yang jalurnya, 2D itu tuh biasanya ke live 2D rigging karena lebih apa ya, lebih talkative, lebih, talkative sih skill sih, itu mah pengalaman. Lebih ke apa ya, ya seru aja gitu kayak kita menjadi anime itu langsung gitu, real life. Kita ngomong, kita ngisi gitu. Itu kayak secara emosional itu fulfillment tersendiri gitu. Oh akhirnya ini aku jadi anime nih. Ini gue bisa gerak-gerak nih. Melihat kita sendiri yang mengisi karakter itu kan seperti kita jadi voice aktornya Naruto gitu kan, voice aktornya Gojo gitu kan dan sebagainya. Ini kan voice aktornya ke Oce sendiri. Itu ada fulfillment tersendiri gitu. Makanya karena real time. Nah itu makanya kalau emang kawan-kawan ingin real time, rigging menjadi utama. Tapi kalau emang, rigging tidak jadi utama, kawan-kawan punya hanya sebatas karakter yang diwakili, nggak tempel apapun tapi kontennya ya silahkan bebas gitu, tapi ngakunya VTuber, ya ngakunya VTuber, tapi kawan-kawan cuma nempel PNG doang, ya gambar OC kalian tanpa rigging, atau bahkan nge-rigging-nya kayak zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh rigging itu tuh manual animasi itu sebelum populer banget live 2D. Ya kayak sekarang banget kan, sekarang live 2D rigging itu yang menghidupkan OC live 2D itu tuh sekarang tuh seakan-akan bare minimum. Tapi sebelum 2019 ya, tepatnya di 2017 sampai 2019 itu kan, apa namanya tuh, yang rigging tuh udah ada yang 3D ya kan. Yang nge-3D tuh udah ada sebetulnya gitu kan. Kayak Kizuna Ai sudah ada dan sebagainya gitu kan. Maya Putri udah gitu kan. Itu juga terus kayak siapa lagi ya itu tuh. Aduh yang kok ngeblank ya yang sekolahan terus kalau lupa deh. Kadang ini kalau ngeblank lupa. Itu kan udah ada gitu. Bahkan umumnya itu tuh VTuber-VTuber ini itu tuh dianimasikan kayak bikin anime aja. Bener-bener dianimasikan gitu. Ada apa ya, frame by frame gitu kan ngomongnya a i u e o-nya, gerak-gerak ini itu dan sebagainya gitu. Itu yang paling saya ingat sekarang nih ya, mumpung ingat itu Apple. Apple tuh dulu sebelum di 2019 awal kalau nggak salah itu sebelum punya Live 2D, itu juga dia a i u e o dan sebagainya itu geraknya itu ya animated ya itu kayak anime aja frame by frame. Itu juga memungkinkan dulu tuh yang barangkali ya minimalisnya seperti itu. Yang udah maksimalisnya ya tadi dengan udah ada tracking gitu ya, Maya Putri gitu kan. Kayak gitu, zaman itu sudah tracking ya itu kan belum populer gitu dan sebagainya. Di Indonesia khususnya. Kalau di Jepang mungkin udah ada, udah terbiasa makanya ya terinfluence lah VTuber di Jepang ke ya yang di wilayah lain ke sini gitu. Itu mungkin tuh bahasan yang lain. Tapi poinnya adalah pada zaman dulu juga sebelum populernya live 2D ya real time tracking begini, motion tracking begini, motion capture begini, itu pakai animated gitu, animasi. Dan itu pun nggak jadi VTuber gitu. Itu sangat memungkinkan sekali gitu. Jadi memang kayak Cili Pari gitu ya. Terus ingat siapa lagi tuh ya? Ya Tuhan kok lupa ya, itu ngeblank. Gitulah kurang lebih ya. Jadi apa ya, karakter-karakter yang dianimasikan ya itu tuh karakteristiknya udah jadi VTuber gitu, virtual YouTuber. Seperti itu. Kizuna Ai seingat saya sama Kaguya Luna itu udah 3D enggak sih ya? Saya lupa ya. Nggak terlalu mematikan ya. Kayaknya sih udah ya. Karena emang ya namanya juga info di pusat ya, sudah dari pusat ya. Modalnya dan memang mereka yang mempopulerkannya juga ya. Mungkin ya pionir pertama, VTuber pertama kan katanya memang si apa namanya tuh si apa? Annoying Orange ya kan itu 2010 ya katanya. Itu kan yang mempopulerkan metodologi metodologi VTuber yang live streaming itu kan di Indonesia khususnya ya Nisanji, Hololive dan para indie sebelumnya gitu kan. Itu tadi ada Maya Putri, ada Apple dan kawan-kawan gitu. Itu tuh juga ya itu tuh awalnya tuh tidak live 2D gitu, masih animated. Makanya karakter aja juga muncul tuh
tuh memungkinkan gitu. Bahkan kayak dulu itu seingat saya, ini ada sedikit menyamping, tanpa harus live 2D juga memungkinkan. Kayak dulu tuh kalau konten Jepang itu tuh, aduh siapa dulu tuh, aduh kok ngeblank mulu ya, Stopuri, aku pernah lihat Stopuri nontonin mereka. Memang mereka ngakunya UTAITE ya, makanya brand ini bukan UTAITE, bukan VTuber. Tapi secara prinsipil kontennya itu tuh ya, ya udah kayak ada, kalau kayak karakter mereka ada muncul, kalau ngomong ada subtitle-subtitle aja gitu. Kan itu pun udah ngonten, diwakili karakter, tidak usah muncul di layar ya kan. Itu tuh kayak para UTAITE, UTAITE kan itu juga mereka nyanyi ya, tanpa dirinya muncul diwakili karakter kan, secara prinsipil, secara karakteristik sudah VTuber gitu kan. Tinggal branding aja mau nggak jadi VTuber atau enggak kan gitu. Cuman pada saat itu, selain tadi yang sesimpel tadi lah mungkin ya, anggap saja ya karena belum sepopuler Live 2D Rigging yang sampai real time capturing begini gitu. Itu animated gitu. Animasi yang sekarang paling ingat ya begitulah kurang lebih. Gitu. Jadi ada aja yang sudah 3D, ada yang sudah tracking dan sebagainya, ada saja, tapi tidak sepopuler seakan-akan brand minimumnya sekarang. Itu tuh Live 2D yang model dan rig yang bisa gerak lifetime kayak gini gitu ya. Yang langsung ya, real time gitu. Kayak gitu. Jadi memang rigging ini menjadi poin tambahan yang menjadikan mengapa VTuber itu modalnya tidak murah gitu. Dan kalau kawan-kawan merasa masih keberatan untuk berkarya, ya daripada terhambat berkarya gara-gara modal yang nambah lagi, coba pakai metodologi VTuber minimalis ya, yang mana apa namanya tuh, bisa dijadikan VTuber bertumbuh juga gitu ya, growth VTuber gitu ya. Ya tadi VTuber journey gitu ya, dari yang gak punya OC pelan-pelan nge-rigging, terus punya cover pertama, nyanyi pertama, kemudian merchandise pertama, udah itu kan lebih seru. Bukan lebih seru ya, lebih fulfillment juga, lebih perjalanannya oke gitu. Itu bisa banget ke sana jalurnya. Kalaupun memang punya modal duluan, startnya berbeda, misalkan langsung saya akan bayar OC dan rigging seharga NMAX gas. Langsung juga PC juga saya sudah high end i9 berapa ya, Intel 9. Nah gitulah, saya kurang paham spek PC. Udah totalnya 100 juta dengan OC dan sebagainya, sudah sama peripheral yang lainnya. Gas, aku debut dengan modal 100 juta. Boleh banget. Silakan gitu, sesuai kemampuan. Makanya poinnya adalah di kesadaran diri. Modalnya berapa? Gitu loh. Ya, jadi mau lebih hemat, rig sendiri, atau misalkan ada kerjasama yang lain, atau kalian mau belajar, silakan sesuaikan ya. Poinnya adalah berkaryalah sesuai pace-mu gitu, karena sangat disayangkan gitu, kalau mau dibandingin sama yang lain-lain, mereka lebih kaya men. Mereka lebih jago kontennya, lebih jago memikat pasarnya. Ya sudahlah, susah. Sulit. Anggarannya minim kita mah. Ya, mending sesuaikan pace-nya. Minimalis boleh, VOD tuber gas ya. Enggak live streaming juga, VOD saja gas. Yang penting yaitu kreasinya. Kalaupun kawan-kawan nih ya, mumpung sekarang nih udah 23 menit biar genap 20 menit. Kalaupun kawan-kawan merasa berat jadi VTuber juga, jadi live streamer atau ya tanpa punya OC nggak apa-apa. Yang penting konten, karena tujuannya berkarya, berkreasi gitu. Tapi poinnya kalau emang kawan-kawan punya anggaran atau mau belajar juga, atau ada kesempatan yang lain yang memungkinkan Anda OC-nya di-rig, dihidupkan menjadi real time capture seperti ini, silahkan monggo. Seperti itu. Oke? Itu aja dariku. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Jika ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pesan-pesan lain dan sebagainya, boleh komen di reply di bawah ya. Dan juga sedikit info juga, saya udah open membership. Jadi kalau kalian mau join membership, kayaknya konten-konten VOD akan lebih duluan di membership. Sayang gitu, sudah ada fiturnya yang dimanfaatkan gitu ya. Silakan join biar ada hijau-hijaunya pada saat saya live streaming. Boleh kawan-kawan join juga. Oke, itu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di next video and keep creating. Let's go.